Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pembagian i'rabnya itu. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya i'rab itu ada ada empat. Ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab jar dan juga ada i'rab jazm. Rafa, jar, nasab dan jazm. Itu yang kemarin yang kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke satu persatu. Masuk di i'rab rafa. Babu alamatir raf'i. I'rab rafa itu nanti mempunyai beberapa tanda yang setiap dari tanda-tanda tersebut nanti mempunyai bagian masing-masing. Lirraf'i minha dhammatun wawun alif kadza kanunun sabitun lamun hadif. Lirraf'i bagi i'rab rafa minha dhammatun wawun alif. I'rab rafa itu mempunyai empat tanda. Apa saja yang empat? Dhammatun satu dhammah, wawun dua wawu, alifun tiga alif, nunun sabitun kemudian tetapnya nun. I'rab rafa itu mempunyai empat tanda yaitu dhammah, wawu, alif dan tetapnya nun. Yang masing-masing dari semuanya nanti ini mempunyai bagian masing-masing. Dari dhammah nanti mempunyai bagiannya masing-masing. Wawu juga mempunyai bagiannya masing-masing. Kemudian alif dan nun juga mempunyai bagiannya masing-masing. Kita mulai dari yang dhammah. Dhammah itu ada di apa saja? Fadhammatu fismin mufradin ka Ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al a'budu. Fadhammu fismin mufradin, dhamma itu berada di apa saja? Berada di empat tempat. Berada di empat tempat. Satu, dalam fismin mufradin, dalam isim mufrad. Satu, dhamma itu berada di empat tempat. Yang pertama, fismin mufradin dalam isim mufrad. Isim mufrad itu contohnya adalah Ahmadu. Kemudian yang kedua berada di mana? Jam'i taksirin, jamak taksir. Maka isim mufrad jamak taksir tanda rofaknya menggunakan dhamma. Maka Ahmadu ketika rofa. Jamak taksir contohnya al-a'budu. Ini abdun. Jamak taksirnya al-a'budu. A'budu jamak taksirnya. Kemudian yang nomor tiga berada di mana? Jamak muannas salim. Maka jamak muannas salim ketika rofa, jamak muannas salim ketika rofa menggunakan dhamma. Muslimatun wa jam'i ta'nisin ka muslimati. Kemudian yang terakhir wawu itu berada di fi'il mudhari' wa kullu fi'lin mu'rabin kayati. Fi'il mu'rab apa kemarin itu? Adalah fi'il mudhari'. Seperti halnya lafaz kayati, seperti halnya lafaz yati atau yadribu. Maka semuanya adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Maka tanda rofaknya ini menggunakan dhamma. Rofa itu kan mempunyai empat tanda dhamma, wawu, alif dan tetapnya nun. Lah yang empat ini isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan juga fi'il mudhari'. Maka tanda rofaknya menggunakan dhamma kalau yang ini. Kalau ini menggunakan dhamma. Isim mufrad itu apa? Isim mufrad adalah isim yang bermakna tunggal.
Isim mufrad adalah isim yang bermakna tunggal. Bentar. Isim mufrad itu bermakna tunggal. Contohnya Zaidun itu bermakna satu, kolamun itu isim mufrad. Ada isim mufrad. Isim mufrad adalah Zaidun. Kalau pokok yang bermakna tunggal, madrasatun itu mufrad, masjidun, maktabun, saubun, semuanya isim mufrad itu. Ada jamak taksir tadi, jamak taksir. Jamak taksir ini perubahannya repot. Ada jamak taksir. Kalau jamak taksir ini adalah kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya. Jamak taksir itu adalah kalimat yang berubah dari bentuk mufradnya. Yang berubah dari bentuk mufradnya. Perubahannya jamak taksir ini macam-macam. Ada yang tetap hurufnya, ada yang mengurangi, ada yang tetap, ada yang mengurangi, ada yang menambah. Sehingga jamak yang paling sulit itu adalah untuk menentukan jamak taksir daripada jamak muannas salim atau jamak mudzakkar salim. Jamak itu kan ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Nah, kalau itu kan gampang cara menentukannya. Tapi kalau jamak taksir ini agak kerepotan kalau jamak taksir. Karena jamak taksir ini mempunyai wazan-wazan tersendiri. Kalau kita buat-buat sendiri, khawatir tidak sesuai dengan wazan yang ada. Makanya untuk menentukan jamak taksir, cara alternatifnya adalah melihat di kamus. Adalah melihat di kamus. Kalau semisal isi mufradnya, kalau misal kita tahu, oke, kalau kita tahu. Yang bingung adalah ketika kita tidak tahu kepada jamak taksirnya. Maka karena jamak taksir itu wazannya banyak, akhirnya asal-asalan saya pengen ikuti wazan ini saja. Saya pengen ikutkan wazan ini. Ternyata itu salah sendiri. Padahal ulama yang lain tidak ada yang mengikutkan wazan itu, ternyata kita yang mengikutkan wazan itu karena asal-asalan. Maka biar selamat dari itu, karena memang agak repot karena perubahannya ada kalanya penambahan pengurangan ataupun tidak ada penambahan dan pengurangan, maka cara mudahnya itu langsung di kamus. Kalau jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim itu bisa dibuat. Cukup tambah alif ta, tambah waw dan nun. Tapi kalau jamak taksir, ini mau diikutkan wazan yang apa? Soalnya nanti kan wazannya ada wazan killa, ada wazan kasroh. Yang killa wazannya cuma ada 4. Afilatun, af'ulun, summa fi'la itu sama atau af'ulun cuma killa. Wazannya ada di nadab itu. Tapi kalau selain itu sudah masuk kepada wazan yang kasroh. Wazan kasroh itu saking banyaknya, saking banyaknya wazan kasroh, maka itu tidak terbatas saking banyaknya. Wazan kasroh itu saking banyaknya tidak terbatas. Semisal qalamun, kalau qalam jamak taksirnya apa? Silakan dijawab. Qalamun jamak taksirnya adalah Aklamun. aqlamun. Kalau masjidun jamak taksirnya adalah Majidun. Masajidu. kalau Masajidu. ghurfatun, ghurfah kamar jamak taksirnya adalah Gorfun. hmm? Eh, Ghurfatun kamar jamak taksirnya adalah Urafun. ghurafun. Rasulun utusan jamak taksirnya adalah Rasailu.
Rasulun jamak taksirnya adalah Rusulun. rusulun. Kalau semisal maktabun. Maktab jamak taksirnya adalah Al Al-Makatibu. makatib. Kemudian misbahun. Misbahun lampu jamak taksirnya adalah Masobihun. masabih. Kemudian kalau mirsamun jamak taksirnya adalah mirsamun pensil jamak taksirnya adalah hmm? Mirsamun jamak taksirnya adalah rumah ini. Cek mirsamun jamak taksirnya apa? Jamak taksirnya mirsamun apa? Amsiratun. Hmm. Kalau di sini jamak taksirnya adalah marasim ya. Pak mirsamun. Kalau mirsamun boleh ini ya. Kalau mirsam jamaknya di sini ini jamak kalau ada jim ini rusum bisa rusum. Tapi kalau rosmun itu kalau ya rusum mirsamun. Kalau mirsam jamak taksirnya bukan rusum tapi yang ini yang marosim. Coba silahkan cari isim mufrad yang tidak diketahui jamak taksirnya. Sebutkan isim mufrad. Sebutkan apa saja isim mufrad. Kita cari jamak taksirnya. Kolan suatun, Ustaz. Qala suatun, apa jamak taksirnya coba? Qala suatun itu adalah songkok. Izarun, Ustaz. Apa? Izarun.
Qalaswatun dulu apa jamak taksirnya? Qalanis. Jamak taksirnya qalanis. Izarun jamak. Apa jamak taksirnya? Yo. Kalau tidak cari di kamus, bisa jadi salah. Coba selain kita Jurun. belum kita cari di kamus. Izarun itu apa jamak taksirnya? Yuk, tebak dulu. Izar, yo. Uzurun Ustaz. Izar itu jamak taksirnya kita cek. Maka jamaknya adalah uzur ini. Uzurun. Cuma nggak ada harkatnya di sini. Ini jamak taksirnya adalah uzurun. Boleh uzurun, boleh mi'zarun. Oh, bukan. Uzurun. Kalau mi'zarun jamak taksirnya adalah maziru. Kalau izar berarti jamak taksirnya uzur. Cara menentukan jamak taksir biar aman karena jamak taksir itu wazannya banyak sekali. Maka lihat di kamus. Oke. Ini kan jamak taksir. Kalau jamak muannas salim kan gampang kan? Tinggal tambah alif ta. Kalau jamak muannas salim itu kan tinggal tambah alif ta. Muslimun kalau dijadikan jamak muannas salim maka menjadi Muslimatun. 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 Mukminun kalau muannas. Kalau muslimatun kalau muslimat kalau mukminun dijadikan jamak muannas salim maka menjadi Mukminatun. mukminatun gampang itu ya, gampang. Itu. Itu adalah fiil, kemudian adalah selanjutnya adalah fiil mudhari. Fiil mudhari di sini. Oke. Itu yang ini yang dhamma. Kemudian yang waw wal waw fi jam'i dzukuri salimi kasolihuna hum udul makarimi kama atat fil khamsatil asma'i wahyal lati ta'ti 'anal wila'i abun ahun hamun wa fuwadu jara kullun mudhafan mufradan mukabbara. Waw itu berada di dua tempat. Apa saja? Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu isim-isim yang 5. Maka jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah ini menggunakan wawu ketika rofa. Jamak mudzakkar salim muslimun. Kalau dijadikan jamak mudzakkar salim maka menjadi Muslimuna. mukminun maka menjadi Mu'minuna. gampang kan? Kemudian ada asmaul khamsah. Ini juga menggunakan wawu. Menggunakan wawu ketika rofa. Abun, ahun, hamun, fu, dan du. Maka ketika rofa, maka menjadi abuka. Ini kan sebenarnya Abuka. abun, ahun, hamun, fu, dan du. Cuma, ini asmaul khamsah ini wajib dimudhokan. Ini kan abun. Itu kan ada abun, ahun. Mana ya? Ada ahun, hamun, Fu hamun, dan fu, du. dan du.
Lah ini nanti ini wajib dimudhofkan. Maka ketika rofa menggunakan wawu. Kalau menggunakan wawu maka menjadi abuka kan gitu kan. Harus dimudhofkan. Abun, ahun, hamun ini harus dimudhofkan. Abun, ahun, hamun. Jadi ketika rofa maka tanda rofanya menggunakan wawu abuka. Ini hanya pembagian-pembagian saja. Ini masih di pembagian-pembagian saja. Kemudian ada yang ini yang pembagian yang terakhir ini di rofa. Wal wawu fi jam'i dzukuri salimi. Wah, sudah ini ya. Kemudian di alif ini. Wa fil musanna nahwu zaidanil alif. Musanna itu juga dikatakan dengan isim tasniyah. Isim tasniyah istilah lainnya adalah musanna. Wa fil musanna nahwu zaidanil alif wan nunu fil mudhari' alladhi 'urif biyaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali washtahar bil khamsatil af'ali. Alif itu sebagai tanda i'rab rafa itu berada di satu tempat, yaitu apa? Musanna, isim tasniyah. Isim tasniyah maka menjadi zaidun. Maka isim tasniyah adalah zaidun. Isim tasniyah adalah zaidun maka menjadi zaidani. Muslimun menjadi muslimani. Mukminun menjadi mukminani. Karena isim tasniyah ketika rafa menggunakan alif. Yang terakhir adalah tetapnya nun. Tetapnya nun ini af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu fiil-fiil yang 5. Fiil-fiil yang ini yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya, ini af'alul khamsah. Af'alul khamsah fiil-fiil yang 5. Wah. Jadi sekarang ini cuma di pembagian-pembagian saja. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Izin Ustadz, izin bertanya. Hmm. Ustadz izin bertanya Ustadz. Ya, ya. Saat kapan memakai domah dan saat kapan memakai domah tanwin Ustadz? Seperti tadi Ahmadu pakai domah, tapi Zaidun pakai domah tanwin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa ya'ti disebut tanda i'rabnya itu domah Ustadz? Padahal tidak ada domahnya. Syukran Ustadz. Oke. Yang pertama ada istilahnya Ahmadu, ada Zaidun. Ya. Kalau kita bilang kalau menggunakan Muhammadun, kalau pakai qala maka pasti jawabnya Muhammadun. Pasti Muhammadun. Tapi ketika saya bilang qala maka Ahmadu. Pasti Ahmadu tidak akan Ahmadun. Kenapa kok yang di atas Muhammadun kok di bawah adalah Ahmadu? Ini nanti pembahasannya adalah karena Ahmadu ini sebagai isim mu'irrab munsorif. Isim mu'irrab munsorif itu nanti ada di i'rab jer. Kita di i'rab jer di khusus isim mu'irrab munsorif nanti kita akan bahas panjang itu. Karena isim mu'irrab munsorif itu isim yang tidak boleh tanwin di atas Muhammadun, padahal Muhammad dengan Ahmad ini sama-sama nama Nabi. Muhammadun nama Nabi, Ahmad juga nama Nabi. Tapi di atas Muhammadun, kemudian yang di bawah Ahmadu. Nah, Ahmadu ini nanti masuk kategori isim mu'irrab munsorif, isim yang tidak boleh bertanwin. Nanti pembahasannya ada di i'rab jer. Sekarang kan rofa, nasob, jer. Setelah ini kan nasob, setelah nasob nanti jer. Nah,
Nanti di Simoir Monsorif, nanti kita akan berkenalan dengan namanya ilat-ilat. Ada istilahnya ilat satu, ada istilahnya ilat dua. Kalau ilat satu nanti dengan cukup satu ilat maka sudah bisa menjadikan isim tersebut isim wairum Monsorif. Artinya tidak boleh tanwin. Istilah dengan ilat dua tidak cukup dengan satu ilat tapi harus menggunakan dua ilat. Baru ketika sudah tercukupi dua ilat maka bisa menjadikan isim tersebut tidak boleh bertanwin. Nah, nanti itu secara detailnya kita akan bahas di i'rab jar dan itu adalah sekilas ini kenapa kok tidak tanwin? Karena ini adalah isim ghairu munsharif. Pembahasannya nanti akan banyak. Kita nanti bahas di situ saja tentang isim ghairu munsharif biar fokus di situ. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tanda dhammahnya mana ya? Hmm? Itu Maksud muqaddarah Ustaz. yang mana? Ini kan tanda dhammahnya ini kan. Yang ya'ti tadi. Ahmadu ini kan dhammah. Ini Yang dhammah. ya'ti Ustaz. Oh, Yang yang ya'ti Kata ya. Ustaz. ya'ti. Oh, kalau ya'ti itu karena ini adalah ya'ti itu adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Yang Karena fi'il mudhari yang mu'tal akhir, maka tanda rofaknya ini Rabi dhamma muqaddarah. muqaddarah. Yang nanti jelas, yadribu ini kan sohe akhir. Ini sohe akhir. Iya. Kalau sohe akhir, maka nanti ya jelas. Tapi kalau semisal mu'tal akhir itu kan huruf akhirnya berupa huruf ilat. Maka nanti kalau mu'tal akhir, tanda rofaknya baik yang mu'tal wawu, mu'tal alif, ataupun mu'tal iya, mu'tal wawu, mu'tal alif, ataupun mu'tal iya, maka nanti semua tanda i'rabnya menggunakan dhamma muqaddarah, dikira-kirakan. Aslinya harusnya dibaca ya'tiyu. Harusnya dibaca ya'tiyu. Loh, kenapa kok ditakdir? Kembali lagi kepada ungkapan Arab bahwasanya menurut orang Arab dibaca ya'tiyu itu dianggap sakil, dianggap ta'adur, dianggap berat, kerepotan, ya'tiyu katanya orang Arab. Akhirnya ditakdir saja, ya'ti saja. Tapi di sini i'rabnya i'rab narofa, tanda rofanya menggunakan dhamma muqaddarah. Pokok yang nanti eh mu'tal, yang mu'tal itu yang mu'tal semuanya nanti itu adalah menggunakan dhamma muqaddarah. Kecuali yang sahih seperti ini pasti menggunakan dhamma dhahira yadribu. Kira-kira seperti itu, Di. Ya, Masih bingung? insya Allah Ustaz dicerna dulu Ustaz. Oke. Syukran Ustaz atas jawabannya. Baik. Nah, ini kan sudah selesai. Oke. Nah, ini ini apa namanya? Berada di tabel ini. Yang tadi ini tabelnya. Dhamma, apa saja isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari. Yang waw apa saja tadi. Ini tabelnya. Waw asmaul khamsah, jamak mudzakkar salim. Yang alif apa saja isim musanna, kemudian yang non apa saja af'alul khamsah. Tuh. Coba sekarang yang belum pernah ini coba Uhti Firda. Ada? Uhti Firda ada? Oke. Sekarang coba Uhti Firda kasihkan contoh semuanya ini. Dhamma isim mufrad contohnya apa? Jamak taksir contohnya apa? Jamak muannas salim contohnya apa? Tadi sudah ada contoh-contohnya itu.
Pak, paham maksud saya kan? Dhamma isim mufrad. Ahmadu, Muhammadun gitu. Ya, Ustaz. Silahkan. Silahkan. Qalamun. Ya, isim mufrad. Qalaman. Isim mufradnya qalamun. Hmm. Terus yang Ke bawah itu. misalnya Taksir. Hmm. jamak taksirnya qalamun. Hmm. Aklam ya. Yes. Terus cara bersama saja. Coba yang lain. Siapa saja yang mau jawab? Coba yang isim mufrad contohnya. Karena isim apa kitabun Ustaz. Nabinya Kemudian ke Ustaz. langsung ke bawah jamak taksirnya. Jamak taksirnya kutubun. Kemudian Sama Kalau Muhammad jamak Salim, muannas salim Muslimatun, muslimatun tadi Ustaz. oke, oke. Yang kemudian yang fi'il mudhari. Sore yansuru yadribu Yadhabu, Oke, yang Yadribu, waw sekarang waw ada asmaul khamsah. ya abuka Ustaz. Oke, Abun, kemudian jam mudzakkar Ahun, salim. Hamun, Ya jaiduna Ustaz. Zaidani, Oke. Alif mudzakkar Ya salim zaitun kan ya zaidani alif ja. ya zaidani Ustaz. Oke, sekarang Zaidani, yang nun afal khamsah. Yaf'alani ya Yaf'alani, yaf'alani Taf'alani, yaf'alani Yaf'aluna, yaf'aluna Taf'aluna, taf'aluna Taf'alina, taf'alina Ustaz. Kita lanjut kepada yang lah. Kalau kita menghafal ini pasti kerepotan. Nanti di slide terakhir setelah jazm, nanti itu ada cara menghafal semua i'rab dengan mudah tanpa harus memikirkan tabel-tabel yang ini. Kita lanjut kepada i'rab nasab. I'rab nasab. Linnasbi khamsun wahya fathatun alif kasrun wa ya'un thumma nunun tanhadif. Kalau nasab itu mempunyai 5 tanda, yaitu fathah, alif, kasrah, iya, dan terbuangnya nun. Dan terbuangnya nun. Ada 5, yang semuanya nanti fathah, alif, kasrah, iya, dan terbuangnya nun. Ini mempunyai bagian masing-masing seperti halnya tadi di rofa. Yang fathah, kita mulai dari yang fathah. Fathah nanti ada di apa saja? Fansib bi fathin ma bi dhammin qad rufi illa ka hindatin fa fathuhu muni'. Kalau fathah itu berada di 3 tempat. Apa saja? Isim mufrad. Kalau isim mufrad ketika rafa menggunakan dhammah, ketika nasab menggunakan fathah. Musliman. Jamak taksir ketika nasab menggunakan fathah. Fi'il mudhari ketika nasab menggunakan fathah. Barusan menggunakan dhammah semua. Nah, kemudian itu yang fathah. Waj'al li nasbil khamsatil asma alif wansib bi kasrin jam'a ta'nisin urif. Alif itu berada di satu tempat yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah ketika rofa tadi itu menggunakan waw. Abuka, akhuka. Tapi ketika nasab menjadi menggunakan alif. Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Ini pembagian yang terakhir di i'rab nasab. Wan nasbu fil ismil apa ini? Apa lah ya? Bismilladzi qad sunniya
wa jam'i tadhkirin musahhahin biya wan nasbu fil ismi alladhi qad suniya wa jam'i tadhkirin musahhahin biya. Ia berada pada dua tempat. Apa saja? Isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah isim tasniyah ketika rofa tadi menggunakan alif. Jamak mudzakkar salim ketika rofa menggunakan waw. Tapi ketika nasab ini menggunakan alif semua. Maka muslimaini kalau isim tasniyah muslimaini. Isim tasniyah adalah muslimaini. Kemudian kalau yang jamak mudzakkar salim adalah muslimina. Dan muslimina. Terakhir, wal khamsatul af'ali haitsu tantasib fahadfu nunir raf'i mutlaqan yajib. Ini keliru. Fahadfu nunir raf'i mutlaqan yajib. Hadfun nun berada di satu tempat. Apa? Af'alul khamsah. Af'alul khamsah ketika rofa menggunakan tetapnya nun, maka yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tapi af'alul khamsah ketika nasab itu menggunakan terbuangnya nun. Maka lan yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu. Nunnya semuanya dibuang. Lan taf'alu, lan taf'ali gitu. Lan taf'ali. Oke. Sekarang kita ke contoh. Kita contohkan yang tadi. Sekarang yang nasab. Kita fokus yang nasab. Sekarang kita contohkan sesuai dengan mahalnya. Jadi harus lengkap. Dia itu di i'rab nasab karena jadi apa? Apakah nanti oleh antum dijadikan maf'ul? Contoh ra'aitu musliman. Jadi contohnya harus seperti itu. Jadi harus lengkap biar ketemu bahwasannya itu memang betul-betul jadi i'rab nasab, bukan cuma dirubah harkatnya, tapi dibuat contoh secara lengkap. Coba kita mulai dari yang fathah, silakan isi mufrad contohnya. Ra'aitu Jaidan. Ra'aitu Zaidan ya. Jaidan. Oke. Yang kedua jamak taksir. Ra'aitu Rijalan. Ra'aitu rijala. Ar-rijala atau rijalan. Oke, yang keempat, yang ketiga. Fil mudhari ayyadriba. Ayat riba. Kemudian yang alif. Di Ra'aitu Ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Maka ra'aitu abaka. Kasrah jamak muannas salim. Ra'aitu muslimati. Ra'aitu muslimatin atau ra'aitu al-muslimati. Oke, yang ya. Ra'aitu Ra'aitu az-zaidaini. Ra'aitu Az-Zaini. zaidaini. Kemudian yang jamak mudzakkar salim. Ra'aitu muslimina. Ra'aitul muslimina. Yang hadfun nun. Lan taf'ali. Kalau contoh Layyan yang lain, suro. contoh yang lain. Layyan suro, latan suro, Ustaz. Oke, coba kalau di Al-Quran itu kan ada ya ini, semisal. Hmm, ada yang hafid atau hafidho juz ayat
pertama kali di juz 4 itu gimana bunyinya? La tunfiqu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tanalu. Tanalu ini i'rabnya i'rab apa? I'rab nasab Ustaz. I'rabnya i'rab nasab. Tanda Ya. nasabnya menggunakan apa? Hadfun nun. Tanda nasabnya menggunakan hadfun. Hadfun nun. Hadfun nun. Kenapa kok hadfun nun? Eh, asalnya itu Nada. tanah luna. Asalnya Karena tanah luna. karena af'alul khamsa. Kenapa kok menggunakan hadfun nun? Hadfun nun kan ada di satu tempat cuma. Kenapa kok menggunakan Ya. hadfun nun? Maka cara jawabnya adalah karena af'alul khamsa. Balul khamsah. Af'alul khamsa ketika nasab menggunakan terbuangnya nun. Tunfi'u. Tunfi'u i'rabnya i'rab apa? Nasab Ustaz sama Mana amil nasabnya? hatta Ustaz. Hatta ini hatta ini amil nasab. Tunfiku tanda nasabnya menggunakan apa? Hadfun nun Ustaz. Hadfun Hadfun nun. nun. Oke. Kemudian tuhibbuna. Tuhibbuna i'rabnya i'rab apa? I'rab. Tuhibbuna i'rabnya i'rab apa? I'rab. I'rab rafa. Rafa. I'rab rafa. Rafa. Ini Rafa. tuhibbuna i'rab rafa ini. Tanda rafanya menggunakan? Nun. Wawu. Tanda rafanya menggunakan? Wawu. Salim. Yo, yang lain. Tanda rafanya menggunakan? Wawu. Yang lain. Tanda rafanya menggunakan? Oh. Tanda rafanya menggunakan tetapnya nun. Tetapnya Ini nun. bukan isim. Bukan al-muslimuna, bukan jamak mudzakkar salim. Tapi ini kan fi'il, sama dengan tanalu, tunfiku. Sama-sama af'alul khamsah. Oh. Af'alul khamsah ketika rofa itu menggunakan tetapnya nun. Ya. Taf'aluna. Taf'aluna, tuhibbuna. Ini kan sudah ada tasdidnya ini. Wa ma tunfiqu i'rabnya i'rab apa? Ini belum dibahas. Ini nanti i'rabnya i'rab jazm karena emma ini termasuk amil jazm. Ini nanti i'rabnya i'rab jazm. Karena kenapa tanda jazmnya membuang nun? Kenapa kok membuang nun? Karena af'alul khamsa. Af'alul khamsa ketika jazm itu membuang nun. Fa innallaha i'rabnya i'rab apa? I'rab nasab Ustaz. Kenapa kok i'rab nasab? Jadi isimnya dari inna. Tanda nasabnya menggunakan apa? Fatah Ustaz. Kenapa kok menggunakan fathah? Isim mufrad. Karena isim mufrad. Isim mufrad ketika nasab menggunakan fathah. Alimun i'rabnya i'rab apa? Rofa Ustaz. Kenapa kok i'rab rafa? Kenapa kok i'rab rafa? Jadi khobar dari ambil nawasi. Karena Jadi jadi khabar ya, dari sini. Khabar Kemudian ini. alimun ini tanda rafanya menggunakan apa? Doma Ustaz. Karena kenapa? Karena Doma. Isim mufrad. Karena isim mufrad. Gitu cara menentukan nanti. Tanalul birra. Al birra i'rabnya i'rab apa? I'rab nasab Ustaz. Kenapa kok i'rab nasab? Jadi maf'ul bih dari tanalu. Kemudian al birra tanda nasabnya menggunakan apa? Fatah Ustaz. Karena kenapa?
isim mufrad. Karena isim mufrad lah, cara nanti untuk mempraktekkan semuanya ini ya seperti itu. Cara mempraktekkannya nanti seperti itu. Ya, Ustaz. Naam. Antum silahkan boleh praktek di Al-Quran kayak gini sebagai praktek-praktek yang sudah ada harakatnya, ini nggak ada, kalau di bawahnya tidak ada ini. Boleh nanti di Al-Qurannya, di Al-Quran, atau boleh di kitab. Gak usah bawa kitab, gak usah bawa kitab kemana-mana, bawa Al-Quran. Sekarang kan sudah ada di handphone semua kan. Kemana-mana handphone kan pasti tidak akan lepas. Itu. Ini kita malam ini adalah tentang i'rab rafa dan i'rab nasab. Rob nas. Oke, teman-teman masih ada yang bingung atau gimana? Ustaz, saya masih bingung Yang saat kapan di i'rab nasab, saat kapan di i'rab rafa itu, Ustaz. Apa oh iya. penyebabnya tuh di i'rab nasab dan di i'rab rafa? Oke. Yang menjadi kapan menjadi i'rab itu kembali ke tadi yang kemarin malam itu, yang kemarin malam tentang i'rab. I'rab itu kan perubahan yang terjadi di akhir kalimat. Kenapa? Disebabkan dengan masuknya amil yang berbeda-beda. Contoh, ketika semisal saya kasih contoh, nanti antum yang tanya ini yang apa namanya, yang mengkasih harkat. Hmm, siapa yang tadi yang tanya? Lili, Ustaz. Oke. Sekarang ini coba dibaca. Ja'a Zaidun. Kenapa kok dibaca zaitun? Hmm, Kenapa antum memposisikan zaitun ini sebagai mahal rofa, i'rab rofa? masih ini, Karena Ustaz, masih belum. oke belum ya. Ya nanti lah pelan-pelan. Nanti sebenarnya nanti fiil seperti ini, nanti fa'il ini ada di bawah pembahasannya masih. Jauh sebenarnya masih. Karena kenapa? Karena Oh, baik, menjadi Ustaz. fa'il, karena menjadi fa'il dari lafaz ja'a. Oh, kapan rofa, kapan nasob, kapan jar, tergantung yang di depan ini. Nanti posisinya ini jadi apa? Kalau di sini dibaca zaidun. Kenapa kok dibaca zaidun? Karena posisinya jadi fa'il. Fa'il dari mana? Dari ini. Coba sekarang ini. Ro'a itu Zaidan. pasti zaidan. Ketika kita kan pasti punya alasan. Kenapa kok saya baca zaidan ya? Oh, karena di sini adalah karena menjadi maf'ul. Kok ketemu ya ini? Ro'a itu. Ini muta'addi. Ini butuh maf'ul. Butuh objek. Saya melihat. Melihat itu butuh objek. Objeknya Zaid dan oh maf'ul. Oh berarti ini adalah nasab. Kapan rofa, kapan nasab tergantung yang di depan perintahnya, amilnya ini. Fa'il, maf'ul ini sebenarnya nanti masih pembahasannya. Kemudian sekarang ini, marartu bi Din. Zaidin. Zaidin. Kenapa kok Zaidin? Ya karena di depan ini ada huruf jarnya. Lagi itu, kapan rofa, kapan nasab, kapan jar, ya tergantung di depan. Istilahnya tergantung amil. Nanti ini posisinya jadi apa? Oh ini kenapa kok Zaidun, Zaidan, Zaidin? Kapan ini rofa nasab ya? Kalau Zaidun ini rofa karena jadi fa'il, karena ini fi'il butuh fa'il. Zaidan ini fi'il fa'ilnya sudah ada, Zaidan jadi maf'ulnya. Ini kok disebut Zaidin karena kemasukan huruf jar. Tidak gitu. Kalau pertanyaannya kapan rofa, kapan nasab, kapan jar, maka tergantung nanti amil di sebelumnya itu. Bisa ditangkap Sampai sini insya Allah sedikit, Ustaz. sambil dicerna-cerna lah. Iya, Ustaz. Oke, kita cukupkan dulu ya.
Kita ketemu lagi besok malam, liburnya malam Selasa. Mudah-mudahan Ustaz. manfaat barokah. Al-Fatihah.